Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajah yaitu Haji Zaki sekeluarga, juga para teman-teman alumni Haji Kabir Arafah angkatan tahun 2024 rahimahumullah, juga para ustadz-ustadz juga yang hadir yang tadi baca Yasin, baca Maulid. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kawan-kawan jamaah haji Kabir Rahimahumullah, alhamdulillah ini kita berada di rumah Haji Zaki ini dalam acara rutinan bulanan ya. Masya Allah masih bertahan, masih ramai, hitungannya separuh ya, separuh dari anggota kita insya Allah hadir nih. Alhamdulillah ya, hitungannya alhamdulillah masih separuh ya. Mudah-mudahan terus sampai kita dipanggil Allah, sampai masih kita masih bertahan, kalau bisa sampai kiamat diteruskan oleh anak cucu kita insya Allah ya. Makanya gunanya arisan ini, mungkin ada yang anaknya kawin, cucunya kawin ya. Alhamdulillah Haji Zaki bentar lagi anaknya kawin nih, udah tunangan kan. Nah kan nanti bisa undang-undang kan ya, info-info kan. Kalau anak saya masih lama insya Allah. Bukan kawin lagi. Jangan kawin lagi. Istri satu ya, Bu ya. Bagi ya, istri satu ya ya. Nah, satu di Sungai Jawi, satu di Pempawa, satu di Singkawang, satu di Ketapang, satu ya, jangan banyak-banyak. Kurang ya ya. Kalau ngeri Bu Haji, kalau udah Bu Haji marah nih apa ya? Terbang. Baik, pada pertemuan kali ini saya ingin bahas tentang penyakit hati ya. Jadi penyakit hati itu ada 3. Penyakit hati banyak, cuma yang paling parah itu ada 3. Nah, makanya Allah tidak, Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum." Yang artinya Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat pakaian kita, enggak lihat. Enggak dilihat gelang itu, enggak gelang cincin itu tidak dilihat dengan Allah ya. Baju yang cantik-cantik itu enggak dilihat. Bapak-bapak pun merek celana yang harga 5 juta enggak dilihat, mobilnya, motor enggak dilihat. Yang Allah lihat dari kita apa? Innallaha walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Yang dilihat tuh hati. Walaupun kayak durian luarnya cantik, baunya harum, belum tentu dibuka cantik. Durian itu kan, baunya harum, di luar cantik, dibuka belum tentu, bisa jadi berulat, bisa jadi busuk. Begitu pula kita semua ini masya Allah tertutup oleh pakaian, tertutup oleh keadaan, tapi kita tidak tahu, hati kita tidak tahu siapa di antara kita. Makanya Nabi bilang begini, kalau umat Islam berkumpul 40 orang muslim berkumpul, itu ada salah satunya wali. Wali itu maksudnya orang yang dicintai Allah, yang paling tinggi derajatnya. Nah, kita tidak tahu, bisa jadi Haji Misbah walinya. Nah, kita tidak tahu, bisa jadi beliau yang paling mulia di hadapan Allah. Kita tidak tahu kan ya. Jadi yang pertama, penyakit hati pertama yaitu al-hasad. Nah, ini banyak nih Bu. Al-hasad, iri, dengki. Nah, tanda orang dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu tanda orang dengki itu. Senang melihat orang susah. Kalau ada tetangga anaknya tabrakan, ada kematian, kebakaran, nah kalau orang dengki, nyaman kau. Nah itu. Ya sampai-sampai ada satu kampung nih, satu kampung namanya Kampung Al-Hasad, kampung dengki. Ada di kitabnya zaman dulu di Arab ini ada satu kampung disebut nama Kampung Al-Hasad, kampung dengki. Kalau kita masuk situ kampung itu ada betul, salah terus. Coba bagian son, ehonya dimatikan. Kecil sedikit. Eco. Kalau bisa dimatikan habis. Halo, saya suka gini, lebih jelas ya. Jadi ada satu kampung namanya Kampung Al-Hasad, kampung dengki. Kalau kita masuk situ udah betul. Suatu hari ada orang, bapak dengan anak lewat kampung dengki tersebut, mengendarai satu ekor keledai. Kemarin ketika di Mekah ada yang lihat keledai. Pernah lihat keledai? Ya, saya selama umroh pernah sih, cuma jarang. Nah, ketika saya mondok di Yaman itu banyak keledai, bahkan jadi kendaraan di sana. Kayak kalau di Jawa itu delman atau dokar, tapi pakai keledai. Keledai itu masya Allah Bu, Pak ya, kalau kentut, naudzubillah, nyaring bunyinya, puar gitu ya. Ya, kayak kita tuh kan, kalau kita masih pengantin baru dulu,
Lihatlah kalau ada pengantin baru ke sini nih. Siapa tuh? Oh, Bu Haji Adi. Masya Allah. Pengantin baru dunia milik mereka berdua. Masya Allah. Memang lewat Pak Ustaz. Memang lewat. Kalau coba lihat kita masih pengantin baru tuh. Pengantin baru udah ada jeleknya, udah ada baunya. Wangi semua. Sampai malam pertama, cobalah malam pertama istri kita kentut, Pak. Malam pertama, Pak. Betul kata dia kan. Apa kata istri? Maaf bang, tak sengaja bang. Apa kata suami saking cintanya malam pertama? Enggak apa-apa sayang, kentut kau bau durian. Malam pertama kentut bau durian. Cobalah kawin 5 tahun. Pakai minyak wangi kata istri, baunya wangi nak muntah. Aku pakai minyak wangi, nggak pakai kentut. Cuma masya Allah bu ya, masya Allah kelebihan kita nih suami istri. Kalau dulu masih baru-baru, nak kentut saya tak berani depan suami. Cobalah sekarang, suami kentut sekali, istri 10 kali. Perang-perangan kentut jadinya. Ya. Nah jadi akhirnya suami bapak dengan anak lewat kampung Dengki tersebut mengendarai seekor unta. 1 ekor unta naik berdua lewat kampung Dengki. Apa kata orang kampung Dengki? Bapak dengan anak ini tak tahu kasihan. Udahlah keledai pendek kecil naik berdua lagi, tak tahu kasihan. Aduh kata bapaknya, salah dah kita nak balik dah. Besoknya lewat lagi, bapak naik keledai, anak yang narik. Lewat kampung itu, salah lagi. Bapak tak tahu kasihan, dia enak-enak di atas, anak kecil suruh narik. Salah lagi, balik lagi. Besok lewat lagi, anak naik keledai, bapak yang narik. Salah lagi, anak kurang ajar kata dia. Orang tua, anak di atas, orang tua di bawah suruh narik lagi. Jadi tidak ada betul. Yang betul gimana kan saya? Yang betul bapak dengan anak mekol keledai, baru betul. Itu orang iri pak. Biasanya mohon maaf bu ya, mohon maaf. Biasanya yang banyak punya penyakit iri biasanya ibu-ibu. Nah, enggak semua bu ya. Kebanyakan, enggak semua. Enggak semua. Di sana. Gurau jak biar tak ngantuk. Ini cerita nih. Nih ada seorang istri dengki pada tangga sebelah rumah. Kalau tetangga sebelah rumah beli satu barang, istri ini nih tak mau kalah. Dia harus beli barang lebih bagus, lebih banyak dari tangga sebelah rumah. Tak mau kalah. Suatu hari tangga sebelah rumah beli kulkas 3 pintu. Ada tak? Buali ada kulkas 3 pintu. Ece-ece lah namanya cerita. Tetangga sebelah rumah beli kulkas 3 pintu. Ini ibu dengki tak mau kalah. Lapor pada suami, bang. Tetangga sebelah rumah beli kulkas 3 pintu. Kita tak boleh kalah. Kita harus beli, abang harus belikan adik kulkas 6 pintu. Oke, besok beli di pasar Kapuas. Kebetulan suaminya kaya, mampu, dermawan. Ini kadang-kadang ada suami kaya, mampu masin. Tidur dengan dompet. Dompet simpan di dalam dia. Takut diambil kabin dia. Bukan apa sedang nggak bini gitu tuh pak. Duit kau, duit aku, duit aku. Duit kau, duit aku, duit aku, bukan duit kau. Kalau tak percaya coba ya. Kalau tak percaya nih, istri bapak punya apa? Bapak punya utang ke istri, Ditagih itu, bang kan utang kau yang mak bulu itu. Sekarang baliklah. Istri bapak punya utang ke bapak, coba tagih. Ketika bapak tagih, kau kan perhitungan bang, aku yang melahirkan anak kau bang, ngerti aku bang. Betul lah bu. Makanya bu, jadilah istri yang pintar cari duit, ngerti ya? Bu ya, jadilah istri yang pintar cari duit ya. Di mana saja suami ibu napukkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami, ibu nanya, bang, ini duit apa? Kata suami, itu duit sial. Ngapa pula duit sial bang? Iyalah, udah aku tapukkan masih ketahuan kau sial duit itu. Karena tak mungkin balik lagi duit itu. Akhirnya dibelikan kulkas 6 pintu, tak mau kalah dengan tetangga sebelah rumah. Dapat sebulan tetangga sebelah rumah beli motor 2 putih. Lapor lagi istri dengki, bang, nggak boleh kalah bang. Tetangga sebelah rumah beli motor 2 putih, abang harus belikan adik motor 3 putih. Oke, besok beli. Dapat sebulan, tetangga sebelah rumah kawin lagi. Kata suami, kata dia. Gigi ya, sedang nggak aku punya akal, kata Pak Haji. Dipanggil istri, dek sini kau. Apa bang? Kita tak boleh kalah dengan tetangga. Betul bang, tak boleh kalah bang. Kemarin tetangga sebelah rumah beli kulkas 3 pintu, abang belikan adik kulkas 6 pintu. Bagus bang. Kemarin tetangga sebelah rumah beli motor 2 putih, abang belikan adik motor 3 putih. Bagus bang, tak usah kalah kita. Sekarang dek, abang dengar berita, tetangga sebelah rumah punya 2 istri, abang tak boleh kalah, harus punya 4 istri. Gara-gara dengki itu bu ya. Hati-hati bu ya. Walaupun kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin haji, tiap tahun haji, tiap bulan umroh, sekali ya kita iri. Apa kata Nabi Muhammad? Al-hasad yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, yang artinya iri dengki dapat memakan amal ibadah kita sebagaimana api memakan kayu bakar.
Rumah besar sekali kena api 1 jam habis. Begitu pula ibadah kita tiap hari banyak, sekali aja kita iri, hilang semua ibadah kita, hangus. Makanya ketika datang sifat iri, kita lawan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lawan. Ya, yang kedua, yang dapat menghilangkan penyakit yang kedua, penyakit hati, yaitu al-kibir, takabur. Nah, ingat, apa arti takabur? Sombong. Oh, ini sombong nih, Masya Allah dia. Biasanya penyakit orang kaya ini dua, penyakit orang kaya. Ya, penyakit orang kaya dua, sombong, masin. Penyakit orang miskin, iri, dengki, sama-sama punya penyakit. Penyakit orang kaya ini dua, sombong. Masya Allah, mentang-mentang punya motor PCX buka bungkus lewat depan gang tak noleh, tak permisi. Padahal motor tak bagus. Sekarang ini banyak mobil cantik, motor cantik, tapi bunyi tak cantik. Aku bunyi didit kredit. Coba lihat motor PCX sekarang cantik, mobil bunyi didit kredit. Ada lagi tak bagus motor tuh bunyi jam. Pinjam. Motor saya bagus di rumah PCX. Cantik bunyi. Kalau tak percaya nanti wajib haji sila pergi rumah saya, kupingnya simpan di knalpot motor saya. Cantik bunyi. Nas lunas. Ini sombong. Makanya setan iblis itu masuk surga, Bu. Iblis asal usulnya tinggal di surga. Sebelum Nabi Adam tinggal di surga, iblis pertama kali tinggal di surga. Tapi kenapa iblis oleh Allah dikeluarkan dari surga? Gara-gara dia sombong. Oleh Allah iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tak mau. Apa alasannya? Khalaqtahu min apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mulia aku ini diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Lebih mulia aku. Sampai-sampai ada salah satu santri nanya. Bukan santri saya, santri dalam cerita ini. Ada salah satu dari santrinya, Pak Ustaz. Iblis terbuat dari apa, Pak Ustaz? Setan terbuat dari api. Neraka terbuat dari api. Enak lah Ustaz kalau iblis masuk neraka, api ketemu api tak panas. Betul tak, Bu? Kebetulan Ustaznya pintar dan cerdik. Ngambil batu bata. Tahu batu bata? Terbuat dari apa? Tanah. Ditanyakan Ustaz, kau terbuat dari apa? Tanah, Pak Ustaz. Ini terbuat dari apa? Tanah, Pak Ustaz. Dilempar ke Pak Ustaz, bocor pala. Sakit tak tanah ketemu tanah? Sakit, Pak Ustaz. Itulah jawabannya. Walaupun sama-sama api, unsurnya beda. Ya, makanya dia sombong. Penyakit yang kedua orang kaya biasanya pelit, masin, kedekut. Garam bertuku. Sampai-sampai kata Datuk kita zaman dulu, tanda orang masin, tengkuknya masuk ke dalam. Pegang. Dipegang betul bodoh. Oh ya guru sih ya. Pak Haji Alam pegang betul ya Pak Haji Alam. Ada Pak Haji Alam baik. Ingat tak kata Datuk zaman dulu kan? Tanda orang masin, tengkuknya masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkuk jembol keluar, masin naudzubillah. Jadi tak menjamin enggak? Ya, apa yang kita masinkan? Ingat Bapak Ibu, ingat, harta kita tidak akan kita bawa mati. Kekayaan kita tidak akan bisa masuk kubur. Yang kaya, yang rumahnya tipe 200 tak usah sombong ya. Yang rumahnya tipe 36 tak usah sedih. Hati tak usah sedih. Ingat, nanti ketika mati tipe 200, tipe 36 ketika mati tipenya sama, 1 kali 2. Seragamnya sama warna putih. Ya, yang kaya sekarang baju agak juta nanti sama seragam putih. Kendaraannya sama. Wow. Itu kendaraannya tuh, tahu dah. Alphardnya tak laku. Kendaraannya sama. Bah, setelah turun panjang umur tak bunyi tak kendaraan. Kendaraan kita nanti tuh. Makanya Haji Zaki itu punya tetangga bagus. Tetangganya tak iri, tak sombong, tak sebelah. Tidur tak bangun. Kuburan. Itu sebenarnya rumah beliau tuh nyaman, dia punya anggar, tak ada yang dengki ke dia tuh ya. Cuma saya dengar berita tadi, dapat bocoran. Rupanya Haji Zaki kalau tak ada istri sini, di istri mama tidur rumah mertua kan jam sebelah. Dia tak berani tidur suara takut hantu dia. Saya bilang pecat dari menjadi Pak Ustaz. Masa Pak Ustaz takut hantu? Takut ditegur ya. Takut ada ngawani. Tapi tak bisa. Yang lucu anak saya didik anak-anak saya biar kalau ada kakaknya hantu, takut pada Allah kata dia. Takut pada Allah. Saya bilang kalau ada orang nakut-nakutkan hantu, bilang ya takut pada Allah. Akhir saya ngerjakan dia hantu, lari, takut pada Allah tapi lari. Maksudnya takut pada Allah kita melakukan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah. Kalau ada hantu kita takut, wajar. Ya wajar, manusia kita. Itu penyakit orang kaya itu, sombong masih. Yang ketiga, ada penyakit hati yang ketiga. Ini sering kita yang ketiga nih, al-ujub. Ujub apa artinya? Membanggakan diri sendiri. Sering
Umpama di masjid kita ngadakan acara nih, bapak sebagai suami ketua panitia, ibu pun bantu, lalu acara itu sukses. Kalau bukan aku nih, kalau bukan aku nih, tak jalan acara nih, gang rusak kan, lalu bantulah nih ngurus proyek, ngurus nembosan ke dewan, akhir gas turun proyek, gas apa jalan cantik di gang tuh. Kalau bukan aku, ini namanya ujub, dosa besar, tak boleh. Ujub itu membanggakan diri sendiri, sikit-sikit ngomong kalau bukan aku, kalau bukan aku. Ada terakhir sedikit, ada anak raja. Ini dalam kitab juga cerita, ada seorang anak raja yang mana raja ini ulama juga, Bu. Ulama sekaligus raja. Udah tua, dia punya anak mondok lama dah, udah belasan tahun. Karena dia udah merasa tua, dia ingin ngetes anaknya, anak satu-satunya. Dia ingin ngetes anaknya, apakah anaknya bisa menggantikan dia mimpin kerajaan dan apa ulama nih. Akhirnya dipanggil anaknya, nak, tolong kau keluar dari istana ini, kau cari makhluk yang lebih hina dari diri kau, cari. Anaknya pun keluar bawa pasukan. Ketika keluar, ngelihat seorang pelacur, Bu. Ditangkap tuh pelacur, bilang prajurit, tangkap. Kita bawa ke Abah bahwa kita sudah bertemu makhluk yang lebih hina dari diriku. Aku seorang apa, anak kiai, anak raja. Aku mondok, aku tidak pernah maksiat. Sedangkan ini pelacur. Dosa itu berurut. Pertama, dosa paling besar syirik, keluar dari Islam. Dosa besar nomor 2, bunuh orang. Dosa besar nomor 3, zina, pelacur. Dosa besar nomor 4, narkoba. Termasuk selanjutnya lagi judi. Nah sekarang naudzubillah banyak judi slot, Ibu ya. Saya banyak dapat info. Bahkan ada beberapa santri saya ini, orang tuanya kemarin nangis datang. Udah berhenti, dia udah berhenti anaknya nih, udah berapa tahun berhenti. Orang tuanya datang nangis, Pak Ustaz, anak saya motor emaknya digadaikan Pak Ustaz, uang kuliah tak disampaikan. Ujung-ujungnya utangnya 70 juta gara-gara judi slot. Ya, ngeri sekarang nih, Bu. Insya Allah kita yang tua-tua. Makanya kata saya, ada satu setan sekarang nih yang merusak anak kita. Kalau setan zaman dulu dibacakan ayat kursi, lari. Tapi setan ini jangankan dibaca ayat kursi, dilempar kursi, tak lari nih setan. Bahkan kita piara setan, anak kita diberi setan. Ini kata saya, ini satu setan nih. Ini perusahaan anak kita nih, Bu. Ini pangkal segala kemaksiatan, pangkal segala dosa. Judi slot di HP. Di HP, gara-gara HP akhirnya berzina. Pertama pacaran. Makanya kata ulama apa? Awwaluhu nadrun, fatabassumun, fakalamun, fawadun, fariqaun, fazina. Urutannya orang berzina itu tidak langsung tiba-tiba nangkap anak orang langsung diperkosa, enggak. Urutannya pertama awwaluhu nadrun, melihat di HP, lihat, udah lihat, ngelik, nge-love, nanya. Setelah ngelihat, fatabassumun, senyum, di love. Kalau di HP. Setelah itu fakalamun, Dek, siapa namanya, Dek? Di mana rumahnya, Dek? Bisa ke Sherlock kayak tadi Zaki Sherlock gitu. Setelah kenalan, fawadun, janjian. Ketemuan yuk, nonton yuk di Mega Mall. Setelah ketemuan, setelah janjian, falikoun, ketemu di Mega Mall, lanjut ke hotel, fasina. Terjadilah persinahan. Mohon maaf, Bu, mohon maaf. Pacaran tuh, Bu, hukumnya haram, Bu ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Jangankan berzina, mendekati zina enggak boleh. Di antara mendekati zina, pacaran. Enggak ada pacaran secara Islam. Kadang-kadang ada orang kan pacaran secara Islam. Enggak ada. Islam enggak kenal pacaran. Islam cuma kenal dua. Tunangan dengan pernikahan. Tunangan saja, gonceng berdua tak boleh, haram. Karena belum halal. Ya, tak boleh gonceng berdua. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua ya, bangga senang kalau anak laki-lakinya punya cewek, anak perempuan punya cowok, bangga dia. Ketika malam Ahad, malam Ahad ya. Jangan mau malam Minggu. Ingat ya, kita biasakan nyebarkan syiar Islam. Besok hari apa? Ahad. Biasa kalau bukan kita nyebarkan syiar Islam siapa lagi? Kecuali kalau ada orang tak tahu. Besok hari Ahad. Ahad apa? Baru kita jelaskan. Jangan kita langsung biasa ngomong Minggu ya, Ahad. Kita Muslim ya. Sebarkan syiar Islam. Biasa malam ini nih. Ada orang tua senang bangga kalau anaknya laki-laki punya cewek, anak perempuan punya cowok. Cowoknya si anak datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, disambut. Masih bawa pergi dapur masalah ayam. Untuk apa? Untuk beri makan cowok si anak. Udah cowok si anak kenyang, tanya kena si bapak, Bang, kau nak jalan kemana dengan anakku nih? Nak pergi Mega Mall, Pak, nonton bioskop. Mana motor kau? Pak, ya Allah, jelek motor kau, Bang. Kau nak bawa anakku. Nah, pakai motor bapak, buka bungkus PCE. Mantap. Udah itu diberi. Berapa duit kau bawa anakku tuh? Mak bulo, Pak. Mana cukup mak bulo? Kenapa Pak tambah 300? Enak ya? Udah dipinjamkan motor baru, diberi duit 300.000, dipinjamkan anak perawan. Udah itu didoakan lagi, didoakan.
Bang, aku doakan kau ya. Mudah-mudahan kau oleh Allah diselamatkan sampai ke bioskop, balik lagi ke rumah selamat. Alhamdulillah, doanya dikabulkan. Anak perempuan selamat sampai ke rumah, tapi perutnya tak selamat. Perutnya kena santet. Barulah kita malu. Makanya Bu ya, bagaimana benteng terakhir bagi anak kita zaman yang udah rusak ini? Sisa satu ya. Sisa satu sekarang bentengnya tidak ada lagi. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Kalau anak kita udah pendidik agama, insya Allah bahkan yang dididik agama aja masih ada yang sangsut, apa lagi yang tak punya pendidikan agama. Ya. Terus akhirnya dibawa oleh si pelacur menemui abahnya. Tapi sampai di pintu pagar rumah berkata hati kecil, Astagfirullah, pelacur ini, pelacur kalau dia bertobat pada Allah masuk surga. Ada pernah dengar cerita enggak? Pelacur masuk surga. Itu hadis Nabi itu. Nabi cerita. Ada pelacur balik jual diri, lalu dia ngelihat ada seekor anjing keawasan mau minum sumur, mau minum di kolam, tak ada tali, tak ada timba. Itu si pelacur turun, buka sepatunya minum, dan beberapa kali turun, akhirnya lama-lama pelacur sakit, mati. Ada ulama bermimpi si pelacur masuk surga. Ditanya oleh ulama, cur kata dia. Saya pun tak tahu namanya Bu. Kucur. Kamu pula kau masuk surga, kau buat dosa besar berzina kau ni. Apa kata si pelacur? Memang aku banyak dosa, tapi gara-gara aku minum anjing, Allah hapus dosa aku masuk surga. Akhirnya kan, sedangkan aku, kata si anak raja tadi, aku telah berburuk sangka, aku merasa lebih mulia dari si pelacur. Kalau Allah tidak mengampuni aku dilempar dalam neraka, dilepaskan si pelacur. Udah itu jalan lagi, ketemu dengan seekor anjing. Ya, anjing udah kurap, buta pokoknya dah. Dibawa untuk ketemu dengan abahnya, bahwa dia telah berhasil menemukan makhluk yang lebih dihina dari dia. Dan nyampe di kerajaan, di pintu pagar, berkata lagi yang kecilnya, anjing ini hewan kalau mati tidak akan ditanya jadi tanah. Anjing mati jadi tanah, tidak ada pertanyaan. Tidak ada anjing itu ditanya, jing kau sholat ke jing, tidak. Sedangkan kita di manusia akan ditanya, Bu, dihisap, bukan dihisap disedot itu, dihisap itu bahasa Arab, artinya dihitung, diperhitungkan. Tiap hari gerak-gerik kita, harta kita, pekerjaan kita, semua akan diperhitungkan oleh Allah. Akhirnya dilepaskan anjing tersebut. Dia balik, singkat cerita, balik ke orang tuanya tanpa bawa apa-apa. Abahnya nanya, mana makhluk yang lebih hina dari diri kau? Apa kata si anak? Makhluk yang paling hina di dunia, bahkan dari pelacur sekalipun, bahkan dari anjing sekalipun, adalah aku yang paling hina di dunia. Apa kata abahnya? Nah, kalau kau gitu, kau udah berhasil, silahkan kau teruskan perjuangan abah. Artinya gimana? Kalau kita dalam hati kita masih ada merasa lebih bagus dari orang, walaupun sebiji sawi, kata Allah, kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga. Kalau kita ada sifat sombong, lebih mulia. Tidak apa-apa, kita hina di hadapan manusia, yang penting kita mulia di hadapan Allah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Bulan akan datang. Bulan apa? Insya Allah saya tak bisa, karena saya tanggal 13 Juli umroh. Balik 14 hari, berangkat lagi 10 Agustus. Mungkin insya Allah saya izin Juli Agustus, ketemu lagi nanti September. Karena sekarang ini nih jamaah di Musdalifah itu banyak daftar umroh bukan ke kantor, langsung ke rumah saya. Bahkan saya posting di TikTok, di YouTube saya itu bayarnya di rumah. Ya sampai dari Ketapang nih 11 jamaah. Kalikan 37 juta. Ini sekarang nih berapa miliar saya pegang nih. Mereka saya bilang bayar di kantor. Apa jawabannya? Saya tak kenal budak kantor Pak Ustaz, saya cuma kenal Pak Ustaz. Pak Ustaz biasa ceramah di kampung saya, kata dia. Udahlah bayar di rumah. Ya, alhamdulillah, doakan mudah-mudahan saya ke depannya bisa mudah-mudahan sehat, panjang umur, bisa bertemu lagi insyaallah pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dari Allah terus bisa nyampe lagi ke Mekah. Jangan putus harapan, tak boleh ngomong gini, hati-hati ya. Udah biasa ada orang gini ya. Kau tak Mekah gitu? Udahlah, cukuplah sekali, hati-hati. Allah aminkan betul-betul seumur hidup tak capek lagi. Jangan ngomong gitu. Kalau ada orang nanya, Wajib tak ke Mekah? Doakanlah masih mau. Amin kata malaikat, nyampe lagi. Kadang-kadang itu bilang cukuplah sekali. Tak boleh. Ujung-ujung baru nyesal karena Allah beri penyakit tak nyampe betul. Dia bilang ya, insya Allah. Jangan pula tak mungkin dosa senyampe lagi. Duit kemarin tidak berhabis Ustaz, tanah 2 kapling habis Ustaz. Tak boleh ngomong gitu. Kalau kata Allah sampai kun fayakun, sampai. Contoh saya sampai terus ke Mekah sering kan, bukan pakai duit, dapat duit. Nah, baiklah, sampai di sini, kurang lebih yang mohon maaf ya, mudah-mudahan semoga panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Uji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jadi banyak, mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kita bermunajat, kita memohon, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita semuanya diberi kesehatan, panjang umur, hajat kita dikabulkan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan juga mudah-mudahan kita disampaikan lagi ke Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa nahnu ala dzikrikum syahidin sajirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa majid. Ya Rabb